Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Langit berwarna jingga kemerahan, menyatu dengan aroma tanah basah sisa hujan sore. Di bawah pohon mangga tua, seorang pemuda duduk sendirian. Namanya Raka. Usianya baru 27 tahun, tapi di wajahnya sudah tergambar kelelahan yang dalam. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi karena hati yang nyaris kehilangan arah. Raka menatap cincin kecil di genggamannya. Cincin yang dulu ia beli dengan uang hasil kerja kerasnya sebagai teknisi lepas, untuk seseorang yang kini hanya tinggal nama di kontak telepon, Nisa. 3 tahun ia membangun mimpi bersama gadis itu. Mereka melewati masa sulit bersama, dari motor butut yang mogok di tengah hujan, sampai makan mie instan 2 kali sehari hanya untuk menabung biaya nikah. Semua terasa berarti, sampai hari itu datang. Hari di mana Nisa menangis di hadapannya, sambil berkata lirih, "Maaf, Kak, ayah nggak setuju. Dia mau aku nikah sama orang lain. Aku nggak bisa melawan." Raka hanya diam, tak mampu membalas kata itu dengan logika. Ia menatap wajah Nisa lama-lama, mencoba menahan air mata yang terasa seperti api di kelopak matanya. Jadi semua perjuangan ini sia-sia. Bukan sia-sia, Kak, tapi mungkin bukan kita yang ditakdirkan. Kalimat itu terus terngiang sampai malam. Raka tahu, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Kadang Tuhan menguji dengan cara memisahkan, bukan karena benci, tapi karena cintanya lebih tahu yang terbaik. Tapi malam itu, ia tetap menangis. Di kamar kontrakannya yang sempit, dengan lampu remang dan kipas berdecit, Raka menengadah dan berbisik pelan. "Ya Allah, aku capek, tapi aku nggak mau benci. Tolong ajari aku cara ikhlas." Sejak saat itu, hidupnya berubah pelan-pelan. Bukan karena ia sudah bahagia, tapi karena ia belajar menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Hari-hari Raka berikutnya terasa hampa. Ia bekerja seperti biasa, memperbaiki mesin-mesin kecil di bengkel, lalu pulang malam dengan langkah berat. Teman-temannya sering menggodanya, "Kak, udah move on belum?" Katanya cowok kalau serius pasti susah lupa. Ya, ia hanya tersenyum. Senyum yang tipis, tapi menyimpan ribuan kata yang tak sanggup diucapkan. Dalam kesepiannya, Raka mulai dekat dengan hal yang dulu jarang ia lakukan, sholat tepat waktu. Awalnya karena ingin menenangkan diri, tapi lama-lama ia menemukan kedamaian di dalamnya. Ia mulai rajin datang ke masjid, duduk lama setelah sholat, memandangi sajadah sambil merenung. Di sana ia bertemu seorang pria tua bernama Pak Rahman, penjaga masjid yang ramah. Suatu malam, saat masjid sepi, Pak Rahman menepuk pundaknya. "Nak, aku lihat kamu sering datang ke sini. Ada yang kamu cari?" "Saya cuma ingin tenang, Pak." "Tenang itu bukan dicari, Nak, tapi datang ketika kita berhenti menggenggam terlalu kuat." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia sadar selama ini ia masih menggenggam Nisa, bukan orangnya, tapi kenangannya. Sejak malam itu, ia mulai belajar melepaskan satu persatu. Foto-foto, chat lama, bahkan kebiasaan membuka media sosial hanya untuk melihat kabar Nisa. Ia hapus semuanya, bukan karena benci, tapi karena ingin sembuh. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan berganti kemarau. Raka mulai kembali tersenyum, meski kecil. Ia lebih fokus bekerja, bahkan mulai menerima pesanan kecil dari rumah ke rumah untuk memperbaiki alat elektronik. Sampai suatu hari, ketika ia sedang memperbaiki mesin cuci di rumah seorang pelanggan, seorang perempuan muda datang dari dalam sambil membawa teh manis. "Ini, Mas, teh hangat dulu. Capek, kan?" "Wah, makasih, Mbak. Saya Laila, anak ibu yang punya rumah ini." Raka hanya mengangguk sopan. Senyumnya canggung, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan perempuan itu. Tatapan yang tulus, tanpa maksud apa-apa. Hari itu berlalu biasa, tapi entah mengapa, nama Laila menempel di pikirannya.
Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke rumah itu karena mesin cucinya kembali rusak. Laila menyambutnya di depan pintu sambil tertawa kecil. Kayaknya mesin cuci ini memang nunggu Mas Raka datang deh. Jangan-jangan memang sengaja rusak. Ya, mungkin biar saya bisa pesan jasa servisnya lagi. Hehe. Percakapan itu ringan, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka tertawa lepas tanpa beban masa lalu. Setelah pekerjaan selesai, Laila mengantar Raka sampai pagar, lalu berkata pelan, "Mas, saya salut sama orang kayak Mas Raka. Kerja keras, sopan, dan kelihatan tulus. Sekarang jarang loh orang begitu." Raka tertegun. Ia hanya menjawab singkat, "Terima kasih, Mbak. Saya cuma berusaha hidup dengan cara yang gak nyakitin siapa-siapa." Malamnya, di kamar kontrakannya, Raka kembali menatap langit. Kali ini bukan untuk bertanya, kenapa, tapi untuk berterima kasih. Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, aku ikhlas. Tapi kalau engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik, aku siap menunggu. Dalam diam, ia merasa dadanya lebih ringan. Tidak ada lagi rasa ingin memiliki, hanya rasa percaya bahwa Tuhan tak akan menukar luka kecuali dengan kebaikan. Beberapa minggu kemudian, Raka mendapat pesan tak terduga dari Laila. "Mas Raka, besok ada acara bakti sosial di masjid kompleks saya. Kalau sempat, datang ya. Kita butuh bantuan buat servis alat dapur yang rusak." Raka membaca pesan itu sambil tersenyum. Ia tidak tahu kenapa, tapi langkahnya terasa ringan. Bukan karena ia ingin mencari cinta, tapi karena ia ingin berbagi kebaikan. Dan tanpa ia sadari, dari keikhlasan itu, takdir mulai bergerak perlahan. Suara motor tua milik Raka berhenti di depan masjid besar di kawasan komplek Laila. Hari itu, matahari bersinar terik. Langit biru tanpa awan. Anak-anak berlarian sambil membawa ember kecil. Ibu-ibu menata makanan di meja panjang, dan para pemuda sibuk menurunkan paket sembako dari mobil bak terbuka. Raka datang dengan kemeja lusuh, membawa kotak perkakas di tangan kanannya. Ia tidak kenal banyak orang di sana, tapi wajahnya tetap tenang. Ia datang bukan untuk mencari siapapun, hanya ingin membantu, seperti yang Laila minta lewat pesan semalam. Begitu masuk ke area dapur belakang masjid, Laila sudah berdiri di sana. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa riasan, tapi senyum itu, entah kenapa membuat Raka teringat sesuatu. Bukan tentang cinta masa lalu, tapi tentang ketulusan yang pernah hilang. "Mas Raka, makasih ya udah mau dateng." "Iya, Mbak. Katanya ada alat dapur yang rusak." "Iya, blender dan dispensernya nggak nyala. Kalau bisa diperbaiki, lumayan buat acara hari ini." Mereka pun bekerja bersama. Raka membuka tutup blender yang aus, sementara Laila sibuk mencuci gelas di wastafel. Sesekali, mereka saling bertukar senyum kecil tanpa sadar. "Mas, saya kagum loh. Jarang ada orang yang kerja tapi tetap santai kayak gini." "Hehe, kalau dikerjakan dengan niat bantu, capeknya jadi beda, Mbak." "Iya ya, kadang kita sibuk cari bahagia, padahal lupa kalau bahagia itu datang waktu kita tulus." Kalimat itu membuat Laila menatap Raka lama-lama. Ada ketenangan yang jarang ia temui di wajah laki-laki lain. Tidak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya menenangkan. Beberapa jam kemudian, acara bakti sosial berjalan lancar. Orang-orang tersenyum, anak-anak riang. Di tengah suasana ramai, Laila tiba-tiba menghampiri Raka yang sedang duduk di tangga masjid, membersihkan tangannya dari oli. "Mas Raka?" "Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, kalau bukan karena bantuan Mas, alat-alatnya nggak bakal nyala secepat itu." "Sama-sama. Saya juga senang bisa bantu." Laila terdiam sebentar. "Boleh saya tanya sesuatu?" "Boleh." "Mas, pernah disakitin seseorang?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba,
membuat Raka kaget sejenak. Ia menatap wajah Laila, lalu tersenyum kecil. Pernah, tapi saya juga sadar, kadang yang nyakitin bukan orang lain, tapi diri sendiri, karena terlalu berharap. Berarti Mas udah bisa ikhlas. Sedang belajar, Mbak. Belajar untuk nggak nyalahin siapapun, bahkan diri sendiri. Laila menunduk. Ada sesuatu di matanya, seperti seseorang yang sedang berjuang dari luka yang sama. Saya juga, Mas. Dulu pernah gagal nikah. Orang yang saya sayang ternyata cuma butuh nama baik saya. Setelah semuanya hancur, saya pikir Tuhan benci saya. Tapi sekarang saya sadar, mungkin Tuhan cuma mau saya berhenti mencintai orang yang salah. Keduanya terdiam. Angin sore berhembus pelan, membawa suara azan yang bergema dari menara masjid. Mereka sama-sama berdiri, menatap arah matahari yang mulai turun. Dan dalam diam itu, ada rasa tenang yang tumbuh perlahan. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi rasa nyaman yang tidak mereka sadari. Hari berganti minggu. Raka kembali sibuk bekerja. Namun, di sela kesibukannya, ia sering menerima pesan singkat dari Laila. Mas, saya baru beli kipas, tapi kayaknya rusak dari toko. Bisa tolong cek? Mas, ada anak-anak di panti yang butuh perbaikan alat belajar. Bisa bantu nggak? Mas, saya bikin acara kecil. Boleh bantu lagi? Awalnya Raka mengira Laila hanya butuh bantuannya sebagai teknisi. Tapi makin lama, ia sadar, ada perhatian kecil di setiap pesan itu. Nada suaranya selalu lembut, dan setiap kali mereka bicara, Laila selalu berusaha membuatnya tertawa. Namun, di sisi lain, Raka tetap berhati-hati. Ia masih takut berharap. Ia tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang akhirnya pergi. Tapi malam-malamnya kini tidak lagi sunyi. Setiap kali ia selesai sholat, nama Laila sering muncul di doanya, meski hanya diselipkan dalam kalimat pendek. Jika dia baik, dekatkan. Jika tidak, jauhkan dengan cara yang lembut. Suatu sore, Laila datang ke bengkel kecil tempat Raka bekerja. Ia membawa kotak makanan. Mas Raka, saya bawain makanan. Takut Mas belum makan. Loh, repot amat, Mbak. Nggak apa-apa. Saya cuma pengen bilang terima kasih. Bukan karena alat-alat itu, tapi karena Mas ngajarin saya buat tenang. Raka menatap Laila lama. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa tulus. Ia ingat dulu Nisa juga sering membawakan makanan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Tidak ada beban, tidak ada harapan berlebih. Hanya rasa hangat yang sulit dijelaskan. Setelah makan bersama, Laila memandang Raka dengan wajah ragu. Mas, saya boleh jujur? Silakan. Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap ngobrol sama Mas, saya merasa tenang. Bukan karena Mas sempurna, tapi karena Mas nggak pura-pura. Raka tersenyum kecil. Mungkin karena saya udah terlalu sering jatuh, Mbak. Jadi saya belajar untuk nggak menuntut siapapun, termasuk diri sendiri. Laila menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat air mata kecil jatuh di pipi gadis itu. Saya pikir, saya nggak akan bisa percaya sama laki-laki lagi. Tapi Mas bikin saya percaya kalau masih ada orang baik di dunia ini. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya memberikan sapu tangan kecil dari sakunya. Jangan nangis, Mbak. Kadang yang Tuhan ambil bukan karena dia mau menyakiti, tapi karena dia mau mengganti dengan yang lebih baik. Laila tersenyum di balik air matanya. Semoga Mas juga dapat yang lebih baik. Ya? Amin, Mbak. Semoga kita berdua sama-sama disembuhkan. Malam itu, Raka duduk di depan bengkel, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia tersenyum pelan. Ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena ia jatuh cinta, tapi karena hatinya mulai pulih. Ya Allah, bisiknya pelan, kalau memang dia yang kau kirim untuk menenangkan,
bukan hanya menemani, maka jangan biarkan aku salah mengartikan. Ia belajar dari masa lalu, bahwa cinta sejati tidak terburu-buru, tidak menuntut, dan tidak selalu datang dalam bentuk yang ia harapkan. Waktu terus berjalan. Kedekatan mereka semakin alami. Mereka sering terlibat di kegiatan sosial bersama, memperbaiki alat-alat masjid, membantu anak yatim, hingga sekadar duduk minum teh setelah maghrib sambil berbagi cerita. Raka perlahan melihat sisi lain dari Laila, sederhana, mandiri, dan berhati besar. Sementara Laila melihat Raka sebagai sosok yang membuatnya merasa aman tanpa harus selalu dijaga. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang belum mereka bicarakan, masa lalu. Malam itu, di teras masjid yang sepi, Raka memberanikan diri. "Mbak Laila." "Iya, Mas. Kalau saya jujur, boleh?" "Tentu. Saya dulu pernah hampir menikah, tapi gagal, karena orang tuanya nggak setuju. Dulu saya marah sama nasib, sama Tuhan, tapi sekarang, saya malah bersyukur." "Kenapa bersyukur?" "Karena kalau waktu itu saya nggak kehilangan, mungkin saya nggak akan belajar ikhlas. Dan kalau saya nggak belajar ikhlas, mungkin saya nggak akan ketemu Mbak hari ini." Laila tertegun. Ada keheningan panjang. Lalu air matanya kembali jatuh pelan. "Mas, saya juga pernah gagal nikah. Tapi hari ini, saya ngerasa, mungkin gagal itu bukan akhir, tapi pintu menuju seseorang yang tepat." Raka tersenyum, menatap langit gelap yang diterangi cahaya lampu jalan. "Mungkin benar, Mbak. Kadang Tuhan minta kita melepaskan bukan karena Dia ingin kita kehilangan, tapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih sesuai doa." Dan malam itu menjadi awal perubahan besar bagi keduanya. Sejak saat itu, mereka tidak lagi merasa sendiri. Mereka mulai saling mendoakan, bukan saling menuntut. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya dua hati yang sama-sama sembuh, dan percaya bahwa cinta yang datang karena Tuhan, tidak perlu terburu-buru. Hujan turun deras malam itu. Air menetes dari atap bengkel kecil Raka, menciptakan suara ritmis yang seolah berbicara dengan sunyi. Raka duduk di pojok ruangan, memandangi ponselnya yang bergetar, sebuah pesan dari Laila. "Mas, hujan di sini deras banget. Hati-hati di jalan ya kalau masih kerja." Pesan sederhana, tapi bagi Raka, terasa hangat sekali. Ia tersenyum kecil sambil membalas. "Iya, Mbak. Saya masih di bengkel, nanti baru pulang. Terima kasih ya udah ngingetin." Tak lama kemudian, Laila membalas dengan emotikon senyum. Dan seperti biasa, percakapan mereka berhenti di situ, tidak pernah lebih dari itu. Raka tidak berani melangkah lebih jauh. Ia takut salah menafsirkan tanda yang Tuhan beri. Ia tahu, rasa nyaman bisa menipu. Kadang Tuhan memberi seseorang untuk mengajarimu makna tenang, bukan untuk kau miliki. Pagi harinya, Raka berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia mendapat pesanan servis di sebuah kantor. Saat sedang memeriksa kabel di ruang server, teleponnya berdering, nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkat dengan suara datar. "Halo, dengan Raka di sini." "Kak, ini Nisa." Seketika, dunia Raka terasa berhenti. Suara yang sudah setahun tak ia dengar itu terdengar di telinganya lagi, lembut, tapi asing. "Kamu, Nisa?" "Iya, Kak. Aku minta maaf, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Suara itu bergetar. Raka terdiam lama, mencoba mengatur napas. Dalam hatinya muncul gelombang aneh, bukan cinta, tapi bayangan masa lalu yang selama ini ia kira sudah selesai. "Nisa, kamu baik-baik aja?" "Aku nggak baik, Kak. Pernikahan aku gagal. Orang yang dulu dijodohin sama aku ternyata selingkuh. Aku cuma mau minta maaf karena ninggalin kamu tanpa kejelasan." Raka menarik napas panjang. Hujan di luar kantor terdengar makin deras.
Ia menutup matanya, mengingat doa yang dulu sering ia ucapkan. Ya Allah, jika bukan Dia, tolong sembuhkan aku. Dan kini, ketika luka itu sudah hampir sembuh, Nisa datang membawa kenangan yang dulu membuatnya hampir hancur. Kak, aku tahu ini egois. Tapi bolehkah aku ketemu kamu sekali aja? Aku cuma mau minta maaf langsung. Raka tak langsung menjawab. Ada konflik di dalam dirinya. Bagian hatinya yang dulu mencintai ingin memberi maaf, tapi bagian lain takut luka lama terbuka lagi. Akhirnya ia berkata pelan, "Baik, Nis. Kita ketemu besok sore di taman kota. Tapi cuma sebentar, ya?" Keesokan harinya, Raka benar-benar datang. Taman itu masih sama seperti dulu. Tempat ia dan Nisa sering duduk waktu masih berjuang bersama. Ia datang tanpa harapan apapun, hanya ingin menuntaskan masa lalu yang belum benar-benar usai. Beberapa menit kemudian, Nisa datang. Wajahnya tampak lebih dewasa, tapi matanya tetap sama. Mata yang dulu membuat Raka jatuh cinta. "Kak, hai, Nis." Mereka duduk di bangku panjang yang basah sisa hujan. Hening. Hanya suara daun bergesekan pelan. "Kak, aku benar-benar nyesel. Aku pikir dengan nurut sama orang tua, aku bisa bahagia. Tapi ternyata, aku malah kehilangan semuanya. Nis, aku udah maafin kamu. Bahkan jauh sebelum kamu minta maaf." "Beneran?" "Iya, karena aku sadar, gak semua yang kita mau itu baik buat kita." Nisa menatapnya dengan mata basah. "Tapi Kak, aku masih sayang sama kamu. Aku gak bisa bohong." Raka terdiam. Ia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang bergetar. Beberapa detik terasa seperti selamanya. "Nis," katanya pelan. "Dulu aku juga berpikir kalau kamu jodohku. Tapi sekarang aku sadar, kalau cinta sejati itu bukan tentang siapa yang paling dulu datang, tapi siapa yang datang di waktu yang tepat." Air mata Nisa jatuh. "Jadi, udah ada seseorang di hati kamu sekarang?" Raka tersenyum kecil. "Belum tentu seseorang. Tapi ada kedamaian yang aku temukan, dan aku nggak mau kehilangan itu lagi." Nisa menunduk. Ia tahu, kalimat itu bukan penolakan kasar, tapi jawaban yang sangat tulus. Mereka berpisah sore itu tanpa dendam. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Raka benar-benar merasa bebas. Malamnya, Raka pulang dengan langkah ringan. Namun entah kenapa, pikirannya langsung tertuju pada Laila. Ia membuka ponselnya, melihat pesan terakhir dari gadis itu 2 hari lalu. "Mas, jangan lupa makannya. Nanti kalau sakit siapa yang benerin mesin di masjid? Hehe." Raka tersenyum membaca pesan itu. Ia merasa bersalah karena selama 2 hari terakhir terlalu sibuk memikirkan masa lalu. Tanpa ragu, ia mengetik balasan. "Mbak Laila, makasih ya udah selalu perhatian. Besok saya bantu lagi di panti. Masih butuh tenaga saya kan?" Tak lama, balasan datang. "Butuh banget, Mas. Apalagi semangatnya." Raka tersenyum. Ia menatap langit-langit kamarnya dan berbisik pelan. "Ya Allah, kalau ini bukan cinta, tolong jangan biarkan aku berharap. Tapi kalau ini jalan dari MU, tolong kuatkan aku untuk menjaganya dengan cara yang benar." Keesokan harinya, Raka datang ke panti seperti biasa. Anak-anak sudah menunggu dengan riang. Laila juga sudah di sana, memakai jilbab warna biru langit. Begitu melihat Raka datang, wajahnya langsung berbinar. "Mas Raka, udah lama nggak muncul. Saya kira lupa sama kita." "Hehe, nggak mungkin lah, Mbak. Saya cuma sempat sibuk kerjaan." "Kerjaan atau seseorang?" Nada suaranya menggoda, tapi matanya menyiratkan rasa penasaran. Raka tertawa pelan. "Nggak kok, Mbak. Cuma nutup satu bab masa lalu aja." Laila terdiam, lalu menatap Raka dalam-dalam. "Kalau gitu, semoga yang datang setelahnya bukan cuma bab baru,
tapi kisah yang lebih baik, ya. Amin. Mereka lalu bekerja bersama, memperbaiki kipas, mengecat dinding, dan membantu anak-anak belajar. Namun, di sela semua itu, Laila memperhatikan sesuatu. Raka lebih banyak diam dari biasanya. Ada beban kecil yang tampak ia sembunyikan. Setelah anak-anak tidur, Laila mendekat dan berkata lembut, "Mas, kalau ada yang ganggu pikiran, cerita aja. Kadang yang berat bukan masalahnya, tapi karena kita pikul sendiri." Raka tersenyum tipis. "Tadi mantan saya datang, Mbak." Laila langsung tertegun. "Oh, tapi tenang, Mbak. Saya nggak tergoda. Saya cuma belajar satu hal hari ini. Kalau sesuatu udah Tuhan ambil, berarti memang bukan bagian kita." Laila menatap Raka lama. Dalam hatinya, ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu betul betapa sulitnya melepaskan masa lalu yang dulu begitu dicintai. "Mas." "Iya, Mbak. Kalau Tuhan udah bikin hati Mas tenang, berarti Mas udah dekat sama yang terbaik." "Saya nggak tahu siapa itu, Mbak. Tapi saya percaya Tuhan nggak mungkin salah pilih waktu." Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Hubungan Raka dan Laila makin erat, tapi tanpa label apapun. Mereka seperti dua orang yang saling memahami tanpa harus menjelaskan banyak hal. Namun, seperti biasa, setiap kebaikan akan diuji. Suatu malam, Laila tiba-tiba mendapat tawaran kerja di luar kota. Gajinya besar, dan pekerjaannya sesuai impian. Tapi itu berarti ia harus meninggalkan kota ini, dan meninggalkan semua kebersamaan yang selama ini menumbuhkan harapan di hati Raka. "Mas, saya bingung," kata Laila suatu sore. "Kenapa, Mbak?" "Ada tawaran kerja bagus di Surabaya. Tapi saya takut ninggalin semua yang udah saya mulai di sini." "Kalau itu langkah baik, jangan takut, Mbak. Tuhan gak akan pisahkan dua orang yang memang ditakdirkan bertemu lagi." "Mas yakin?" "Yakin. Karena kalau perasaan ini dari Tuhan, sejauh apapun kita pergi, pasti akan dipertemukan lagi, di waktu yang paling pas." Laila menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Mas nggak keberatan kalau saya pergi? Justru kalau saya sayang, saya harus rela lihat Mbak bahagia." Kadang cinta yang benar itu nggak selalu tentang memiliki, tapi mendukung walau dari jauh. Air mata Laila jatuh. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Mas, terima kasih. Saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi saya doain Mas selalu dijaga Tuhan. Karena saya yakin, orang setulus Mas nggak mungkin ditinggalkan Tuhan sendiri." Malam itu, Laila berangkat ke Surabaya. Raka mengantarnya sampai terminal, tanpa janji apapun. Hanya satu kalimat sebelum bus berangkat. "Mbak Laila." "Iya, Mas. Kalau nanti capek, berhenti sebentar. Tapi jangan lupa, yang paling indah bukan akhir perjalanannya, tapi siapa yang menunggu dengan doa." Laila tersenyum di balik air matanya. "Doa saya buat Mas juga nggak akan berhenti." Bus pun berangkat, meninggalkan Raka berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Ia menatap langit, merasakan hujan gerimis turun perlahan. Tapi kali ini, tidak ada kesedihan. Hanya rasa damai, karena ia tahu, ia tidak sedang kehilangan lagi. Ia sedang diuji apakah benar-benar sudah ikhlas. Malam itu, langit begitu tenang, hujan kecil baru saja reda, meninggalkan aroma tanah yang basah dan menenangkan. Alina duduk di teras rumah sambil memeluk lutut, memandangi langit yang gelap tapi bersih dari badai. Sudah 3 bulan sejak ia benar-benar memutuskan untuk berhenti berharap pada masa lalu. 3 bulan sejak hatinya belajar untuk menerima bahwa cinta yang ia perjuangkan, memang bukan cinta yang Tuhan siapkan untuknya. Hari-harinya kini lebih ringan. Ia bekerja di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota, membantu di bagian administrasi. Tidak mewah, tapi cukup untuk hidup sederhana. Ia mulai kembali menulis di buku hariannya, bukan tentang kehilangan,
tapi tentang rasa syukur yang tumbuh perlahan. Setiap pagi, ia menatap cermin dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Aku masih diberi hari baru." Dan anehnya, sejak ia mulai mengucap syukur itu, hidupnya mulai berubah. Ia tak lagi merasa sendirian. Suatu sore, di ruang tunggu rumah sakit tempat ia bekerja, datanglah seorang pasien pria muda bernama Rafa. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan tutur katanya lembut. Ia datang bukan karena sakit, melainkan mengantar ibunya yang sedang kontrol. Alina yang bertugas di bagian pendaftaran sempat melirik sekilas, tapi cepat-cepat menunduk. "Silakan isi formulirnya, Pak," ucapnya sopan. Rafa tersenyum, menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Terima kasih, Mbak." "Oh, iya, namanya siapa?" "Ya." Alina agak kaget. Biasanya orang hanya menyerahkan formulir, bukan bertanya balik. Alina?" jawabnya singkat, malu-malu. Rafa tersenyum tipis. Nama yang indah. Sama seperti maknanya, pembawa ketenangan, ya. Alina tak menanggapi, tapi diam-diam senyumnya muncul tanpa sadar. Ada sesuatu di cara bicara Rafa yang membuat suasana sejuk. Tidak berlebihan, tidak genit, hanya tenang. Beberapa minggu kemudian, Rafa dan ibunya datang lagi untuk kontrol lanjutan. Dan kali ini, mereka berbicara lebih lama. Rafa membantu ibunya berjalan, lalu duduk di kursi dekat meja Alina. "Bu, duduk dulu di sini, ya. Saya bantu Mbak Alina isi data," katanya sopan. Alina sempat tersenyum kecil. "Wah, hafal nama saya?" "Ya." Rafa tertawa ringan. "Tentu. Nama orang baik biasanya tidak mudah dilupakan." Percakapan mereka berjalan sederhana, mulai dari hal-hal ringan seperti pekerjaan, hobi, dan bahkan makanan kesukaan. Tapi dari percakapan singkat itu, hati Alina seperti menemukan ketenangan baru. Rafa bukan tipe pria yang terlalu bicara, tapi setiap kata darinya terasa tulus. Seakan dia tidak sedang berusaha menarik perhatian, hanya ingin hadir dengan cara yang lembut. Hari berganti minggu. Rafa mulai sering mampir, bukan hanya saat mengantar ibunya, tapi juga kadang membawa makanan kecil untuk staf rumah sakit. "Ini titipan ibu untuk teman-teman di sini," katanya setiap kali datang. Tapi entah mengapa, selalu ada satu kotak kecil berisi roti hangat yang ia berikan langsung ke Alina. "Katanya kamu suka roti coklat," ujarnya sambil tersenyum. Alina terdiam, hatinya hangat. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Namun diam-diam, sesuatu dalam dirinya mulai bergetar lagi, bukan karena harapan palsu, tapi karena rasa nyaman yang tumbuh alami. Suatu malam, Alina menulis di buku hariannya. Mungkin ini bukan tentang menemukan seseorang untuk dicintai, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatku kembali percaya pada cinta. Ia menutup buku itu sambil menghela napas panjang. Kini, ia tidak lagi memohon agar seseorang mencintainya kembali. Ia hanya berdoa agar Tuhan mempertemukannya dengan seseorang yang tulus, yang datang bukan karena kebetulan, tapi karena ketetapan. Beberapa waktu kemudian, Ibunda Rafa jatuh sakit cukup serius. Rafa hampir setiap hari datang ke rumah sakit, dan disitulah ia dan Alina semakin sering berinteraksi. Kadang, Alina ikut membantu menjaga ibunya. Ia menyeduhkan teh, menata selimut, bahkan menemani ibunya berbincang agar Rafa bisa beristirahat. Rafa memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Alina. Kamu sudah banyak membantu ibu," ucapnya lirih suatu malam di ruang perawatan. Alina tersenyum. "Tidak apa-apa, Rafa. Saya cuma ingin melakukan yang terbaik untuk pasien." Rafa menunduk, lalu menatapnya lembut. "Tapi kamu tidak hanya bantu sebagai petugas. Kamu tulus. Itu yang ibu dan saya rasakan." Hati Alina bergetar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hanya diam, sambil menatap lantai. Dalam hatinya, ia tahu,
Perasaan yang dulu sempat mati, kini mulai hidup lagi. Tapi kali ini, terasa berbeda. Tidak ada gelora yang tergesa-gesa. Tidak ada ketakutan akan kehilangan. Hanya rasa tenang, yang datang dari tempat paling dalam. Beberapa bulan berlalu. Ibunda Rafa perlahan membaik, dan setiap kali kontrol, ia selalu menggenggam tangan Alina dan berkata lembut, "Terima kasih, Nak. Kamu seperti anak sendiri bagi saya." Alina hanya tersenyum, tapi hatinya hangat. Ia tahu, Tuhan sedang bekerja lewat cara yang lembut sekali. Rafa semakin sering berkunjung, bahkan setelah ibunya sembuh total. Kadang ia datang hanya untuk mengantar makanan kecil, kadang untuk sekadar berbincang. Alina merasa nyaman, tapi tetap menjaga jarak, bukan karena takut, tapi karena ia belajar dari masa lalu. Cinta yang tumbuh dengan perlahan, akan bertahan lebih lama. Suatu sore, mereka duduk di taman rumah sakit, di bawah pohon besar yang rindang. Langit oranye keemasan, daun-daun berguguran lembut diterpa angin. Rafa membuka pembicaraan pelan. "Alina, kamu tahu, aku sudah lama tidak berani membuka hati. Tapi saat melihatmu, aku merasa tenang. Entah kenapa, aku merasa, mungkin ini cara Tuhan menyembuhkan hatiku." Alina terdiam. Ia menatap senja di depan matanya. Perasaan yang sama tumbuh di dadanya. Tapi kali ini, tidak ada euforia yang berlebihan. Hanya keyakinan lembut, bahwa mungkin, hanya mungkin, inilah jawaban dari doanya selama ini. Rafa menatapnya lagi dan berkata, "Aku tidak ingin buru-buru, tapi aku ingin jujur. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan hanya sebagai teman di rumah sakit, tapi mungkin lebih dari itu. Kalau kamu berkenan." Hening sejenak. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah dan bunga melati dari halaman belakang. Alina tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Rafa, aku juga belum tahu masa depan akan seperti apa. Tapi aku tahu satu hal, aku sudah berhenti mencari, karena aku yakin Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan. Dan kalau kamu memang bagian dari rencana itu, aku siap mengenalmu." Rafa menatapnya dalam, senyumnya menenangkan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata manis yang berlebihan. Hanya dua hati yang sama-sama belajar pulih, dan memilih untuk berjalan perlahan, bersama. Malam itu, Alina menatap langit kamar sambil tersenyum. Hatinya berbisik lembut, "Ternyata, saat aku ikhlas melepaskan, Tuhan tidak mengambil apa-apa. Ia hanya menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Dan entah mengapa, malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Seakan semesta ikut berdoa, menyambut cinta yang tumbuh dari keikhlasan. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah hampir setahun sejak pertemuan pertama Alina dan Rafa di rumah sakit kecil itu. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan percakapan sederhana, saling berbagi kisah masa lalu, saling menguatkan dalam doa, dan belajar memahami bahwa cinta sejati bukan datang dari kerinduan yang tergesa, tapi dari ketenangan yang tumbuh perlahan. Alina sudah jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Perempuan yang dulu menangis karena kehilangan, kini tersenyum karena keikhlasan. Ia tidak lagi mengukur cinta dari seberapa besar seseorang memujanya, tapi dari seberapa dalam seseorang menghargai kehadirannya. Dan Rafa, pria itu seperti jawaban dari segala doa yang pernah ia ucapkan dengan air mata. Tenang, sabar, dan selalu membuatnya merasa cukup, tanpa harus menjadi siapa-siapa. Suatu pagi yang cerah, Alina datang lebih awal ke rumah sakit. Ia membawa beberapa roti buatan sendiri untuk dibagikan ke rekan kerja. Saat tiba di lobi, ia melihat Rafa sudah menunggu sambil membawa bunga mawar putih di tangan. Alina tersenyum kecil, heran. "Rafa, kok pagi-pagi sudah di sini? Ibumu kontrol lagi?" "Ya." Rafa menggeleng pelan, matanya teduh. "Tidak. Hari ini, aku cuma ingin mengantar sesuatu." Ia menyerahkan bunga itu dengan senyum yang membuat pagi terasa lebih hangat.
Untuk seseorang yang membuatku belajar arti ketenangan. Alina menatap bunga itu. Putih, sederhana, tapi indah. Ia tahu Rafa bukan tipe pria romantis, tapi setiap tindakannya selalu punya makna dalam. Terima kasih, ucapnya lirih. Tapi ini ada apa? Tiba-tiba kasih bunga segala. Rafa menatapnya serius, tapi dengan nada lembut. Karena hari ini, aku mau bicara sesuatu yang penting. Setelah kamu pulang nanti, maukah kamu menemuiku di taman dekat danau kecil di belakang rumah sakit? Alina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Sore pun tiba. Langit berwarna keemasan, pantulan cahaya senja memantul di permukaan danau yang tenang. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan udara terasa lembut di kulit. Alina datang dengan langkah pelan, mengenakan gamis berwarna pastel. Di tangannya, masih tergenggam bunga mawar putih yang diberikan Rafa pagi tadi. Rafa sudah menunggu di tepi danau, mengenakan kemeja putih dan celana abu lembut. Wajahnya tampak damai, tapi di matanya ada kesungguhan yang berbeda. Begitu Alina mendekat, Rafa berdiri dan tersenyum. Terima kasih sudah datang. Harusnya aku yang berterima kasih, jawab Alina lembut. Tempat ini indah sekali. Mereka duduk di bangku kayu menghadap danau, membiarkan keheningan berbicara. Suara gemericik air dan angin yang berhembus perlahan menjadi latar yang sempurna. Setelah beberapa menit, Rafa membuka suara. Alina, kamu tahu, aku dulu pernah marah pada Tuhan. Alina menoleh, menatapnya heran. Marah? Rafa mengangguk pelan. Iya, waktu ayahku meninggal dan ibuku jatuh sakit, aku merasa Tuhan tidak adil. Aku kehilangan semangat, bahkan kehilangan arah. Sampai suatu hari, aku bertemu seseorang di tempat ini, seorang perempuan yang selalu tersenyum, walau jelas dia pernah terluka. Alina menunduk. Ia tahu siapa yang dimaksud. Rafa melanjutkan, suaranya bergetar namun hangat. Dari kamu, aku belajar sesuatu yang selama ini aku lupa. Bahwa ketenangan itu bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang mampu bersyukur di tengah kekurangan. Dan sejak hari itu, aku berhenti marah pada Tuhan. Ia menatap Alina dalam-dalam. Alina, aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan nanti. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalaninya bersamamu. Dengan segala sederhana, dengan segala keyakinan bahwa Tuhan yang mempertemukan kita, bukan kebetulan. Alina menahan napas. Matanya basah. Semua luka yang dulu ia pendam, semua doa yang dulu ia ucapkan di malam-malam penuh tangis, seakan dijawab dalam satu kalimat itu. Ia menatap Rafa, dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut mencintai lagi. Rafa, bisiknya lembut. Aku juga tidak tahu apakah aku pantas untukmu. Tapi aku percaya, kalau dua orang dipertemukan dengan cara yang baik, maka itu pasti karena kehendak yang lebih tinggi dari sekadar keinginan manusia. Rafa tersenyum. Ia meraih kotak kecil dari saku jaketnya, lalu membuka perlahan. Di dalamnya, ada cincin sederhana berlapis perak, dengan ukiran kecil bertuliskan, Alhamdulillah. Ini bukan hadiah mewah, katanya. Tapi aku ingin melamarmu dengan cara yang paling jujur. Aku ingin menjadikanmu bagian dari doaku yang kini sudah berubah menjadi nyata. Alina menutup mulutnya, menahan air mata. Langit sore perlahan berubah ungu, angin bertiup lembut di antara pepohonan. Tangannya bergetar saat Rafa memakaikan cincin itu di jarinya. Di saat yang sama, suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung danau. Suara itu menggetarkan, seperti tanda restu dari langit. Air mata Alina menetes perlahan. Ia tersenyum sambil berbisik. Ternyata benar, saat aku ikhlas melepaskan, Tuhan tidak mengambil siapapun dariku. Ia hanya menunda, karena sedang menyiapkan yang terbaik. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit tempat mereka bertemu menjadi saksi hari bahagia itu.
Di halaman kecil yang dulu sering mereka duduki bersama, digelar akad sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada dekorasi mewah. Hanya keluarga, sahabat, dan doa yang memenuhi udara dengan kehangatan. Rafa tampak gagah dengan jas putihnya, sementara Alina tampil anggun dalam balutan hijab lembut berwarna krem. Ketika ijab kabul diucapkan, Alina menunduk, air mata jatuh di pipinya. Semua rasa sakit yang dulu pernah menghancurkannya, kini berubah menjadi rasa syukur yang tak terucapkan. Ia tahu, Tuhan tidak pernah salah dalam menulis takdir. Setelah acara, Ibunda Rafa menggenggam tangan Alina erat. "Nak, kamu tahu? Aku sering berdoa agar Rafa bertemu dengan perempuan yang bisa menenangkan hatinya. Ternyata, doa itu dikabulkan lewat dirimu." Alina tersenyum, lalu mencium tangan ibu mertuanya itu dengan penuh hormat. "Terima kasih, Bu. Saya pun merasa Tuhan begitu baik karena mengizinkan saya bertemu Rafa." Waktu berjalan. Hari-hari Alina dan Rafa diisi dengan hal-hal sederhana yang menenangkan. Mereka tidak hidup berlimpah harta, tapi hidup dengan cukup dan penuh syukur. Setiap pagi, mereka salat berjamaah. Setiap malam, mereka duduk di teras, menatap langit sambil berbagi kisah kecil tentang hari yang mereka jalani. Ada kalanya mereka berselisih, ada kalanya berbeda pendapat, tapi selalu berakhir dengan saling memeluk dan meminta maaf. Karena bagi mereka, cinta bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau belajar memahami. Dan di antara semua kebahagiaan itu, Alina kadang masih teringat masa lalunya. Namun kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia tersenyum setiap kali mengingat, karena tanpa masa lalu itu, ia mungkin tidak akan pernah sampai ke titik ini. Titik di mana ia benar-benar memahami makna keikhlasan. Suatu malam, Rafa duduk di teras sambil membaca Al-Quran. Alina datang membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Suasana hening. Hanya suara jangkrik dan gemericik air di taman belakang yang terdengar. Rafa menutup musyafnya perlahan dan berkata, "Lina, aku sering berpikir, mungkin kita dulu sama-sama patah karena Tuhan ingin kita belajar bagaimana mencintai dengan cara yang benar." Alina tersenyum, menatap langit yang bertabur bintang. "Iya, Fa. Tuhan tidak pernah menunda untuk menyiksa. Dia hanya ingin kita siap ketika waktunya tiba." Rafa menggenggam tangan istrinya. "Terima kasih. Ya, sudah datang ke hidupku tanpa aku minta." Alina membalas genggaman itu. "Dan terima kasih juga, sudah jadi jawaban yang tak pernah aku duga." Malam itu, mereka terdiam lama. Tidak perlu kata-kata. Karena dalam diam, mereka tahu, cinta mereka bukan hasil pencarian, tapi anugerah dari keikhlasan. Dan begitulah akhir dari perjalanan Alina. Dari seorang perempuan yang hancur karena kehilangan, menjadi perempuan yang kuat karena belajar menerima. Dari air mata yang dulu jatuh karena kecewa, kini berganti menjadi air mata syukur. Ia menulis di buku hariannya untuk terakhir kali, "Tuhan, terima kasih. Dulu aku meminta seseorang yang aku cintai, tapi Engkau berikan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Dulu aku memohon agar orang itu kembali, tapi Engkau berikan seseorang yang tidak akan pernah pergi. Kini aku tahu, kehilangan bukan akhir dari segalanya, karena kadang, dari kehilanganlah Engkau mempertemukan." Tamat.